Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Pak Halim. Mudah-mudahan pertemuan hari ini semakin anak-anak semakin antusias ya. Dan doakan Pak Halim mudah-mudahan kalian semakin bagus di rumah ya. Berdoa sama Allah SWT mudah-mudahan kelak kalian jadi orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses, orang-orang yang dirindukan oleh orang tua. Atas kebanggaan kalian jadi anak-anak yang terbaik. Allahumma amin. Untuk itu sebelum saya mulai, mari kita baca Fatihah dengan ciri Fatihah, nur Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kalian ceritakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Anak-anak kita sekarang ini mengaji bab 7 tentang bagaimana hubungan antar garis ya. Dan bicara masalah garis. Apa garis itu? Ya. Pengertian garis ya. Yang dikatakan dengan garis adalah kumpulan titik-titik pada gambar di bawah ini semakin ke kanan semakin rapat ya. Apabila diteruskan, maka kumpulan titik tersebut akan membentuk garis-garis lurus pada sebuah bidang. Jadi ini adalah garis ya. Nah, misalnya ini ada beberapa titik ya, titik-titik ya. Kemudian berikutnya semakin banyak ya, misalnya semakin banyak. Kemudian tambah lagi, semakin banyak lagi dan semakin rapat ya. Maka setelah itu akan muncul sebuah garis. Jadi dikatakan dengan garis adalah kumpulan titik pada gambar di bawah ini semakin ke kanan ya, semakin rapat apabila diteruskan. Artinya kumpulan dari beberapa titik semakin banyak akan terjadi seperti ini. Jadi semakin rapat, maka terbentuklah sebuah garis ya. Atau terbentuk garis-garis lurus ya. Kali ini adalah berupa garis lurus ya. Berikutnya ya. Pengertian garis adalah kumpulan titik semakin rapat membentuk sebuah garis lurus ya. Nah, jadi membuat garis. Dan garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Sekali lagi, yang dikatakan garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Ya, perhatikan nih gambar. Ya, garis AB atau dapat ditulis dengan gambar seperti ini. Ya, ini buat garis AB. Jadi garis AB atau dapat ditulis ini adalah AB, ada tanda seperti di atasnya itu. Ya, saya ulang lagi. Ini bagaimana cara nulisnya garis AB? Maka garis AB kasih di atasnya gambar seperti itu. Ya, ini adalahnya garis lurus. Ada garis memanjang yang tidak terbatas di kedua titik ujungnya. Saya ulang. Ini namanya garis lurus. Nah, kemudian ada anak panahnya. A anak panah, yang B anak panah. Nah, maka dikatakan bahwa
garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya, maka dikatakan garis lurus. Saya ulang, yang dikatakan garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Jadi ada anak panahnya berarti panjang sekali ya, tak terbatas. Saya ulang lagi. Jadi garis lurus itu tandanya seperti itu. Ada titik A dan B, kemudian A dan B ini ada anak panahnya. Jadi ini panjang sekali, tidak terbatas. Ini dikatakan garis lurus. Beda dengan ini, sinar garis AB, ya. Nah ini namanya sinar garis AB atau seperti itu di atasnya itu. Nah, pengertian sinar garis adalah garis yang dibatasi oleh suatu titik dan ujung lainnya menuju ke arah tak terhingga. Saya ulang. Sinar garis itu dimulai dengan titik yaitu A, berarti ada startnya. Ada startnya, ada mulainya. Kemudian ke B, B itu ternyata ada anak panah, bukan titik. Maka seperti yang dikatakan sinar garis. Apa sinar garis? Adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung berikutnya atau ujung lainnya suatu arah tak terhingga. Bisa anak-anak paham? Kalau garis lurus itu titik A dan B-nya itu ada anak panahnya. Sedangkan kalau sinar garis itu yang satu berupa titik, yang satu anak panah. Itu bedanya. Lain lagi dengan ini. Ya. Misalnya ini. Ya. Ini ada gambar seperti ini. Ya. Ini namanya ruas garis AB atau bisa ditulis AB. Ada tandanya. Ini namanya apa? Segmen garis atau ruas garis. Ada garis yang dibatasi oleh dua titik. Ya, berarti ini ada tiga ya gambar ini. Yang dinamakan garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya atau singkatnya titik A dan B ini ada panahnya. Keduanya ini namanya garis lurus. Sedangkan sinar garis itu yang satu ada titiknya, yang lainnya adalah berupa panah. Ini namanya sinar garis. Sedangkan yang dikatakan ruas garis atau segmen garis adalah masing-masing ujung berupa dua titik, dibatasi oleh dua titik. A-nya berupa titik, yang B-nya berupa titik. Nah, ini namanya ruas garis. Ulang lagi ya. Jadi ini nanti kalau soal harus tahu gambar garis lurus bagaimana, yaitu di kedua ujungnya adalah berupa anak panah. Sinar garis bagaimana gambarnya? Yang satu titik, yang satu anak panah. Yang dikatakan segmen garis atau ruas garis adalah keduanya sama-sama titik. Yang A ada titiknya, yang B ada titiknya. Dalam bahasa lain, ruas garis ada garis yang dibatasi oleh dua titik. Oke, paham anak? Nah, berikutnya. Nah, ini ada namanya garis vertikal, disebut garis tegak. Jadi karena ini namanya garis vertikal. P dan Q. Nah, ini adalah garis tegak atau berdiri atau vertikal ya. Jadi namanya kalau arahnya seperti ini dari bawah ke atas ke bawah namanya garis vertikal atau nama lainnya garis tegak. Kalau yang ini adalah dinamakan dengan garis horizontal, yaitu juga garis mendatar ya. Ini garis mendatar ya. Jadi garis horizontal disebut juga garis mendatar. Nah, saya ulang, garis vertikal ini dalam keadaan tegak,
Sedangkan garis horizontal ini adalah mendatar. Bisa dimengerti anak-anak? Ada garis tegak, nama lainnya garis vertikal. Ada garis mendatar, nama lainnya garis horizontal. Berikutnya, ya, itu pengertiannya. Silakan anak nanti dikerjakan ya. Tugas latihan 1 kitab matematika halaman 129. Nah, ini tugasnya ya. Sekali lagi, tugas kalian di rumah adalah tugas latihan 1 kitab matematika halaman 129. Demikian ya, sebagai pengantar di bab 7. Ya, ini pembukaan bab 7. Ya, kemarin sudah bab 5 sudah, bab 6 dan ini adalah bab ke-7 ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat kepada kita semua. Semakin hari anak-anak semakin baik ya. Didoakan Balim, semoga kalian nanti belajar matematika ada lebih gampang ya, lebih mudah sehingga nanti kalian jadi orang-orang yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mari kita tutup dengan bacaan belasri. Mudah-mudahan dengan bacaan ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan yang terbaik kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم آمين يا رب العالمين وبالتوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.